Assalamualaikum guys. Selamat malam dan selamat pagi dan selamat siang. Pokoknya semua selamat lah. Kenalkan, nama gua Muhammad Haidar Ali. Gua dari Teknik Udinus dan dari Teknik Elektro, kebetulan angkatan 23. Jadi di sini gua mau jelasin pemrograman dasar tentang pemrograman, dan kebetulan gua pahamnya di bahasa pemrograman Python. Nah, itulah kenapa gua buat seperti ini, karena ya tau lah kuliah gimana ya, ada namanya tugas dari dosen ya harus kerjain lah, masa ditinggalkan ya kan. Nah, sebelum masuk ke situ kita jelasin nih apa itu pemrograman ya. Nih, pemrograman itu proses menciptakan instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan berbagai tugas. Nah, bahasa pemrograman tuh sebenarnya nggak satu Python doang, sebenarnya macam-macam, ada C, C++, Python dan lain-lain dan kawan-kawan mereka lah. Itu. Kemudian kenapa gua menggunakan bahasa Python? Ya bagi gua bahasa Python tuh menurut gua agak mudah, lumayan mudah lah daripada yang lain-lain seperti C, C++. Menurut gua gitu. Sorry. Keunggulan Python ya, mudah dipelajarinya, betul, komunitas besar dan pustaka yang kaya. Yang menurut gue benar sih ini kata sama ChatGPT ini. Mengapa gue pakai Python ya, karena itulah alasannya ya. Nah, jadi di sini gue bakal jelasin pemrograman dasar bahasa Python menggunakan aplikasi PyCharm yang dapat di-download di website, di Google, dimanapun. Itu secara gratis ya, kemudian mudah juga downloadnya, tinggal tekan next, udah selesai ke download gitu doang. Nah, kita bakal mempelajari seperti ini nih nanti. Cuman kita dari awal aja ya. Kita ke new project. Nah, ini adalah tampilan new projectnya, itu seperti ini. Ada nama kita bisa ganti ya, contoh apa ya, tugas mata kuliah PMDP. Nah, mata kuliahnya PMDP kebetulan apa ya, pemecahan masalah dengan pemrograman. Nah, itu nama matkul gua kebetulan. Ini gua menggunakan tipe ini, lalu kita langsung kita buat. Kita bisa loading. Nah, ini ada tampilannya setelah kita tekan create tadi. Di sini ada bagian kiri itu ada workspace. Tugasnya apa? Buat tempat file-file. Lalu bagian kanan ini tempat pemrograman yang kita buat. Tuh. Nah, ini bagian merah ini itu adalah breakpoint. Misal kita mau breakpoint di sini nih. Aduh, ya poin lah breakpoint ini. Atau ini bisa juga sih poin nomor 9 ya. Jadi nanti dia bakal jalan cuma dari 1 sampai nomor 8 doang yang bakal di jalan atau di run sama pemrograman ini. Jadi cuma sampai nomor 9 doang gitu. Tapi kita nggak bahas ini, nanti sih. Cuman kita hapus dulu. Dalam Python mungkin paling dasar tuh kita bisa lakukan print ya. Nah, print itu tuh seperti kehidupan sehari kita gimana? Kita ini punya nih USB flash disk. Kita mau nge-print dari file tersebut, kita colok aja ke tempat printnya, pasti keluar fisiknya kan, kalau gambar dalam bentuk fisik seperti inilah. Kayak ya ini apa gue jelasinnya gimana ya, gue juga bingung ya. Pokoknya bakal keluar lah hasilnya, sama hal seperti pemrograman. Kita ngeprint di dalam laptop, nanti dia bakal dijalankan dan keluar hasilnya. Contoh seperti ini. Terus gue udah tekan print ya, ini print space, lalu tanda kurung. Tanda kurung ini untuk memasukkan huruf atau enggak angka yang bakal dikerjakan oleh si laptop atau pemrograman ini. Contoh kalau huruf kita kasih kutip atas 1 nih, contoh coba ya, Surya menangis.
Nah nih, contoh Surya menangis nih. Ini namanya itu string. String itu buat menjalankan kata yang ada di sini. Kalau nggak ada ini malah kita nggak bisa jalanin, malah kalau nggak ada string ini nih. Kita jalanin contoh nih. Nah, yang ada kita malah dapat error kita di sini nih. Orang merah ini error sebenarnya. Jadi kalau huruf seperti ini harus kita string. Kalau nggak di string malah dia malah nggak jalan pemrogramannya. Nah, kita jalan run di sini warna hijau. Nah, bakal keluar seperti ini nih. Surya menangis seperti itu. Semisal ada orang nih, bang tolong printkan dong 10 kali. Oke, kita printkan 10 kali ya nih. Nah, kebanyakan. Nah, ini 10 kali nih. Nah, kalau kita jalanin, dia bakal jalan. Nih, Surya menangis nih. Sampai berapa nih? 10 ya, 10. Bakal jalan. Cuman, kita bakal, ini masih dikit. Misal, kita print sampai 20. Anggap aja 20 ini sampai 1000 ya. Kemudian, si orang ini minta, bang, Surya menangisnya ganti dong jadi Surya bahagia gitu. Kalau kita seperti itu, pasti kita jadi kayak gini kan. Iya. Nah, nih, kalau kita ngeprintnya seperti ini, mau nggak mau, yang bahagia itu cuma bagian atas doang, yang nomor 1. Sisanya masih Surya menangis, kan? Jadi kita punya solusi menggunakan variabel. Nah, variabelnya apa? Kita menggunakan variabel nama aja. Seperti ini. Bentar kita hapus. Nah, nih. Contohnya kita buat nama saya. Kita pakai nama sama dengan apa ya? Surya tuh dengan nama sama dengan tanda, gue lupa. Pakainya aja deh. Nama pakai kutip atas. Surya bahagia. Nah nih, gue gunakan bahasa Surya bahagia ini. Lalu kita space print. Nah, kalau variabel itu sama halnya kayak lu punya asbak nih, tapi lu kan asbak bisa dimasukin rokok, bisa jadikan tempat makan, tapi kan secara realita kan asbak jadikan tempat rokok kan. Jadi variabel ini bisa kita masukkan nih, apa nih, print, kita masukin nama nanti bakal keluar ini nih. Ini kita print ya, nama. Nih, kita print dijalanin. Nah, dia tuh bakal tetap Surya bahagia nih kalau kita print nama, karena variabelnya ini nama atau variabel apa ya, gue lupa, gue baca nih. Tipe string, maksudnya tipe string namanya tuh, gue lupa, sorry. Nah, kita bisa nambahin lagi, contoh usia. Nah, kalau usia itu tuh menggunakan namanya tipe integer, bukan tipe yang tadi seperti ini. Nah nih, usia itu integer, jadi tidak perlu kasih ke tanda kutip, nggak perlu kasih tanda kutip seperti ini lagi. Tanda kutip ini nggak usah, jadi kita cukup langsung 18 saja, nggak usah dikasih kutip atas kutip 2 kutip 1, nggak usah, jadi langsung aja 18 saja gitu. Jadi yang tadi nama itu masuknya ke tipe string, lalu kalau usia, kalau hasilnya angka, itu namanya tipe integer. Contoh seperti ini nih. Ini lagi, sorry. Nah ini, usia gua kebetulan 18.
Nah ini mas, kenapa gua kasih hashtag cuma kasih penanda doang, dia nggak bakal jalan di pemrogramannya, nggak jalan, cuman kasih tanda doang. Nah ini tuh masuknya ke apa tadi, integer. Nih kalau ini masuknya apa tadi, gue lupa. Integer, satunya string. Oh ya, string. Nah ini dia nggak bakal ini, kalau yang bakal nggak bakal dijalanin sama komputer atau laptop, karena ini ada tanda pagarnya, jadi dia nggak bakal dijalanin. Ini cuma sebagai catatan, hanya sebagai catatan aja. Nah ini bisa print nama, lalu kita kasih usia bisa, lalu kasih apa namanya tuh, tadi gue lupa, masa gue masih belajar juga ya, sorry. Kita sama-sama belajar. Tinggi badan, oh ya ini tinggi badan. Kalau tinggi badan, penulisan tinggi badan itu nggak seperti ini. 127,8 misalnya tuh, terus gini, ini dia nggak bakal bisa jalan, error pasti. Ini kita jalanin ya, tuh error. Kenapa? Karena ini maksudnya tipe float, jadi dia harus kasih underscore di bawahnya. Dan kalau ini memang sih, kalau ada koma atau desimal, dia jangan pakai koma, pakai titik. Jadi dia bakal nih hijau kan, dia bakal merespon dan bisa jalan. Nah gue salah, sorry. Nih contohnya seperti ini, tinggi badan. Nih gue jalanin ya, tuh bakal keluar 78, 127,8 nya tuh, kayak gitu. Fungsi dari integer ini, integer variabel nih. Ini tipenya tipe float. Nih tipenya ini, tipenya float. Lalu misal bang, hari ini Surya bahagia gitu ya. Nah sebelum ada Surya bahagia itu namanya menyapa, variabel menyapa. Ini kita kasih menyapa ya, menyapa. So dengan kita pakai kutip satu, hari ini nah gini aja, Surya bahagia ya. Nih hari Surya bahagia tuh. Nanti kita printnya seperti ini, menyapa space plus nama ceritaran. Nah nih, hari ini Surya bahagia. Wait, kita kasih space ya. Nah di bagian sini kita space putaran. Tuh bakal keluar ini, hari ini Surya bahagia, karena di sini kita masukin print dan di dalamnya ada dua variabelnya apa dan nama, jadi begitu. Nah ini ada lagi merah nih, ini adalah apa namanya, breakpoint, jadi dia nggak bisa kemana-mana tuh. Nah kita kejar dulu. Kemudian apa yang gue bahas ya, gue lupa. Oh tinggi badan udah, perkenalkan nama saya udah ya. Mungkin itu doang dulu ya, sebagai pemahaman dasar aja sih dulu pemrograman Python ini. Mohon maaf kalau misalnya gue jelasinnya masih kecepatan atau enggak kurang jelas. Emang kurang jelas sih gue kadang jelasinnya, maksudnya gue belum terbiasa. Gue mohon maaf ya. Sorry ya, inilah salah satu pemrograman dasar dari Python yang bisa gue jelasin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine,